Baik, saya di sini sebagai software engineer-nya akan mendemonstrasi aplikasi yang telah kami buat yaitu U-System. Di sini fitur utamanya kita bisa melihat input ataupun output, ataupun kita bisa membuat jumlah saldo awal. Ini di luar dari input ataupun output. Misal kita buat saldo awalnya di 100.000, lalu kita bisa juga untuk hide ini. Lalu kita bisa melihat histori pengeluaran dan pemasukan, tetapi input pertama dari 100.000 tadi dia tidak masuk ke histori karena itu misal dari awal banget, bukan di input ataupun output dari awal bulan. Misal kita tiba-tiba dapat duit jajan tambahan 20.000, maka dia akan otomatis masuk ke dalam history pada tanggal 2 Februari jam 10.29. Selanjutnya kita adalah fitur perencanaan tabungan, di mana di sini kita bisa membuat target eh, dengan harga 10 juta, dan kita di sini eh, bisa memilih targetnya tuh jangka panjang ataupun jangka pendek. Di sini misal jangka panjang, yang dimana jika kita sudah memasukkan target kita, kita bisa nambah misalnya 2 juta. Di sini dia akan otomatis menghitung persentase kita sudah sampai berapa. Di sini ada fitur nilai yang dimana misal ada MPPL, di sini kita memiliki 2 SKS, lalu kita bisa input nilainya. Misal nilai kita 90, maka otomatis IPK-nya akan bertambah dan kita mendapatkan eh, bobotnya 4,0. Selanjutnya kita bisa menambahkan tugas di sini, misal tugas terdekat, judul tugas MPPL, judul tugas UAS, mata kuliah MPPL. Di sini eh, pengembangannya masih belum final, jadi kita buat aja otomatis dia H+7 dari kita buat deadline-nya. Sama seperti jadwal, di sini kita hanya bikin jam dan tanggal, belum ada hari, maksudnya jam dan ruangan, belum ada hari dan tanggal. Eh, tetapi ketika kita sudah melakukan tugas terdekat ini terlebih dahulu, sudah selesai, kita bisa centang dan dia akan masuk ke riwayat tugas. Jika dirasa ini sudah terlalu penuh, kita bisa hapus, hapus. Selanjutnya, seperti tadi yang jadwal, di sini kita bisa input jadwal baru, waktu, ruangan, dosennya siapa. Lalu ini fitur hutang piutang. Misal saya berhutang dengan warteg dengan nominal misal 20.000, janji bayar kita adalah 3 hari dari hari ini, maka kita akan ada. Terus kita bisa mengaktifkan fitur notifikasi ataupun dimatikan. Tetapi ketika kita sudah membayar lunas hutang kita, maka dia akan otomatis masuk ke pengeluaran karena kita mengeluarkan uang untuk meminta hutang. Mungkin segitu saja fitur-fitur saat ini. Mungkin masih banyak perlu pengembangan dari aplikasi ini, masih banyak kurang karena mungkin deadline yang kurang ataupun persiapan yang kurang matang. Segitu dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan bersama kelompok saya tentang asisten digital manajemen kehidupan manusia. Yang pertama, ada problem statement, yang dimana ada inefisiensi data. Mahasiswa menggunakan terlalu banyak aplikasi terpisah, seperti Notes, kalender, dan banking yang tidak saling terhubung. Yang kedua, ada financial blindness, kesulitan melacak pengeluaran harian yang berujung pada krisis keuangan di akhir bulan. Yang ketiga, academic stress, di mana manajemen waktu yang buruk menyebabkan pola seperti sistem kebut semalam atau SKS. Yang kedua ada introduction. Apa itu U-System? U-System adalah asisten digital terintegrasi yang dirancang khusus untuk ekosistem mahasiswa. Aplikasi ini berfungsi sebagai satu platform untuk membantu mahasiswa mengelola, pertama, jadwal kuliah, kedua, tugas akademik, tiga, keuangan pribadi, empat, perencanaan tabungan. Ini digunakan sebagai alat bantu manajemen kehidupan mahasiswa selama 1 semester. Visinya, menyediakan satu platform tunggal untuk mengontrol seluruh aspek kehidupan kampus, baik akademik maupun finansial.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Muhammad Paim Rahmatullah dengan NIM 2024 31168. Pada slide keempat ini saya akan menjelaskan UVP, yaitu Unique Value Proportion. Di mana di sini kita memiliki tiga Unique Value Proportion. Yang pertama adalah tailor-made for students, yang di mana aplikasi ini bukan cuma sekedar untuk umum, keuangan ataupun penjadwalan umum, tetapi juga ini memiliki fitur-fitur akademik yang bisa disambungkan dengan kepentingan akademik pada perkuliahan. Yang kedua adalah integrated ecosystem, di mana aplikasi ini terkoneksi antara jadwal kuliah atau to-do list dengan tugas secara otomatis, yang dimana bisa disambungkan dengan notifikasi sebagai reminder. Yang ketiga adalah user-centric design, yang dimana user interface yang di sini digunakan sangat ringan dan mudah digunakan, dan juga familiar seperti aplikasi-aplikasi pada umumnya dengan UI yang enak dipandang. Lanjutnya adalah project scope, yang dimana di sini terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah modul keuangan. Di sini kita memiliki fitur untuk mencatat pemasukan, pengeluaran, input pertama, eh, ringkasan kondisi keuangan, manajemen utang ataupun bisa melihat jadwal kuliah mingguan, manajemen tugas, dan notifikasi pengingat deadline. Terus yang ketiga adalah modul tabungan, di mana kita bisa membuat saving planner, mau itu jangka pendek atau jangka panjang. Lalu kita bisa bikin reminder hari ini kita sudah menabung berapa. Yang keempat adalah modul performa, di mana di sini kita bisa melacak progres nilai kita dari semester 1 ataupun semester sampai semester 6 ataupun semester selanjutnya, dan kita bisa melakukan prediksi IPK berdasarkan nilai kita. Selanjutnya ada UI atau demonya. Di sini kita bisa menampilkan fitur target tabungan, yang dimana di sini adalah targetnya, judulnya apa yang kita ingin beli. Misal kita ingin beli laptop, selanjutnya adalah target dana. Misal kita masukkan 500.000, lalu kita bisa memilih jangka pendek ataukah jangka panjang. Selanjutnya di bagian utama di sini kita memiliki tampilan tabungan, nilai, tugas baru, dan juga jadwal. Dan di sini kita bisa memasukkan input ataupun output dari uang yang kita masukkan ataupun keluarkan. Di sini ada list untuk proyek terdekat yang bisa kita tambahkan ataupun kita buang yang sudah terlaksanakan. Yang selanjutnya adalah jadwal hari ini. Jadi itu jadwal mingguan untuk pelajaran ataupun mata kuliahnya. Selanjutnya adalah manajemen nilai, yang dimana kita bisa input nilai kita, lalu dia akan otomatis menghitung SKS-nya. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sepa. Terima kasih. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai feasibility and technical approach. Pertama, dari sisi metode estimasi, kami menggunakan metode COCOMO. COCOMO adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan usaha dan waktu pengembangan perangkat lunak berdasarkan ukuran sistem. Kedua, metode pengembangan yang digunakan adalah organik. Model organik biasanya digunakan untuk proyek yang relatif kecil, dengan tim yang berpengalaman, serta kebutuhan sistem yang cukup jelas dan tidak terlalu kompleks. Ketiga, ukuran aplikasi adalah 0,534 KLOC. KLOC sendiri berarti Kilo Lines of Code, yaitu sekitar 534 baris kode program. Berikutnya timeline proyek. Fase pertama, inisiasi proyek yang dimulai pada yang berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 16 sampai 20 Oktober 2025. Pada fase ini melakukan pembentukan tim dan penetapan tujuan. Fase kedua, perencanaan yang berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 20 sampai 25 Oktober 2025. Pada fase ini melakukan skop, strategi, dan jadwal proyek. Fase ketiga, analisis kebutuhan yang berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 1 sampai 5 November 2025. Pada fase ini melakukan pengumpulan data dan analisis kebutuhan sistem. Fase keempat, desain sistem yang berlangsung selama 25 hari, mulai tanggal 6 sampai 31 November 2025, pembuatan UI UX dan arsitektur database. Fase kelima, development yang berlangsung selama 21 hari, mulai tanggal 1 sampai 21 Desember 2025. Pada fase ini melakukan pengkodean fitur aplikasi, pengujian awal, dan debugging. Fase keenam, penyelesaian yang pada tanggal 15 Januari 2026. Melakukan rilis dan presentasi proyek. Berikutnya, pembahasan tentang estimasi biaya.
Komponen biaya terdiri dari 3 bagian. Pertama, software and tools dengan biaya sebesar Rp138.364. Biaya ini digunakan untuk kebutuhan perangkat lunak pendukung selama proses pengembangan. Kedua, paket internal selama 3 bulan dengan biaya sebesar Rp300.000 yang digunakan untuk aktivitas pengembangan, pengujian, dan komunikasi tim. Ketiga, internal resource dengan biaya Rp0 karena tenaga kerja berasal dari tim internal dan dianggap sebagai kontribusi in kind sehingga tidak dihitung sebagai biaya tunai. Maka total cash cost yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi ini adalah sebesar Rp438.364. Sebagai catatan, aplikasi ini dikembangkan sebagai prototype atau MVP dan tahap rilis ke Google Play Store berada di luar cakupan proyek ini. Pada slide selanjutnya terdapat resiko dan mitigasi. Dalam proses pengembangannya, tim mengidentifikasi beberapa resiko utama. Resiko pertama adalah perubahan tren teknologi yang berlangsung sangat cepat, yang dapat membuat sistem menjadi usang dalam waktu singkat. Untuk mengatasi hal ini, diterapkan arsitektur perangkat lunak yang fleksibel dan mudah diperbarui, update friendly, sehingga sistem dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi di masa depan. Untuk resiko kedua adalah rendahnya retensi pengguna, khususnya karena pengguna cenderung malas untuk melakukan input data secara rutin. Mitigasi yang dilakukan adalah dengan menghadirkan fitur notifikasi interaktif serta gamifikasi, seperti pencapaian target tabungan agar pengguna lebih termotivasi dan aktif dalam menggunakan aplikasi. Selanjutnya ada target dan future plan. Dari sisi pengembangan jangka waktu, proyek ini memiliki target yang jelas. Dalam jangka pendek, aplikasi diharapkan dapat menjadi aplikasi manajemen harian utama di lingkungan ITPLN. Sedangkan dalam jangka panjang, aplikasi direncanakan untuk terintegrasi dengan sistem akademik kampus atau SIAKAT, serta mendukung integrasi otomatis dengan layanan e-wallet seperti OVO, GoPay, dan Dana, sehingga proses pencatatan keuangan dapat dilakukan secara otomatis dan lebih efisien. Selanjutnya ada project team. Proyek ini dikerjakan secara kolaboratif oleh tim dengan pembagian peran yang jelas. Yang pertama ada project manager yang bertanggung jawab dalam mengordinasikan proyek, yaitu dengan saya sendiri, Salsabila Malia Putri. Kemudian ada sistem analis yang melakukan analisis terhadap kebutuhan sistem oleh Yosefa Faronsia Sitohang. Selanjutnya ada developer yang mengimplementasikan aplikasi oleh Muhammad Fahim Rahmatullah. Dan yang terakhir ada tester yang memastikan kualitas serta fungsional sistem sebelum digunakan oleh pengguna, yaitu oleh Esmeralda. Secara keseluruhan, proyek ini diharapkan dapat memberikan solusi digital yang praktis, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa, sekaligus menjadi fondasi utama pengembangan sistem yang lebih terintegrasi di masa depan. Sebagai penutup, proyek ini dirancang untuk memberikan solusi yang praktis dan relevan dalam mendukung pengelolaan aktivitas dan keuangan harian di lingkungan Institut Teknologi PLN, dengan perancangan sistem yang fleksibel, fitur yang interaktif, serta rencana pengembangan yang berkelanjutan. Diharapkan, aplikasi ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi penggunanya di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak, Ibu dosen, dan rekan-rekan sekalian. Kami berharap proyek yang kami presentasikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai solusi yang kami rancang, serta manfaat yang ingin dicapai.